Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah ada di bulan Juni. Saya percaya kalau kita boleh ada di bulan ini, semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami sudah ada di bulan Juni. Terima kasih Tuhan, kami ada semua karena kasih-Mu. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya di bulan ini Tuhan akan terus menyertai kami. Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga pertengahan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Dan pujian yang kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
Apapun keadaan kita, saudara tetap percaya janjinya ya dan amin. Hatiku percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan buat setiap kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan Yes keselamatanku. Lord. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Hatiku Tuhan. percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu banyak hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami akan melihat Engkau akan terus bergerak, memberkati kami. Dan biarlah hari-hari ini kami tetap bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami, ucapan syukur kami yang terus kami naikkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. kami mau bersyukur
dalam hidupku. Dan kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sekali lagi buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa, buat segala kebaikan Tuhan, sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau setia. Dan kami tahu Kau akan terus memelihara kami gereja. Dan pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau sedang menunjukkan kasih setiamu buat setiap kami. Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Amin Abba. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setia. Mari sama-sama saudari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih Yes, Lord. Amin. setiamu. Kau menyediakan setiap kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Yang Yes, Lord. perlu. Kau setia, Kau Dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Yes, Lord. perlu. Kau setia, Katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Hirarabaya shandamu. Kau setia. Mari terus angkat suara kita, sembah Tuhan di bulan yang baru ini. Biarlah Dia Tuhan yang kita sembah. Dia terus membuka jalan dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Katakan Kau setia. Kau setia, Yes Lord, sekali lagi Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan Alkitab, Engkau berikan dirimu, firman Tuhan. Bukan hanya untuk menuntun kami ke dalam kebenaran, tapi segala hal, bahkan cara bagaimana kami dapat melewati masa-masa sukar, itu pun Engkau tulis di dalam Alkitab Tuhan. Roh Kudus yang manis, terangi hati kami, biar kami mengerti firman-Mu dan senantiasa berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang mengharapkan berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saudara, ada dua hal yang pasti kita perlukan untuk mengatasi hidup di dalam pandemik seperti yang saat ini kita alami. Yang pertama pasti adalah kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dia yang setia. Dia yang adalah kasih. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya sampai kekurangan. Sampai kena bahaya. Keinginan Tuhan adalah satu kehidupan yang berkelimpahan dalam segala hal. Tapi kedua, kita juga memerlukan hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kebenaran yang juga berarti kebaikan. Sebab waktu api itu datang, api tekanan hidup, api pemurnian, maka siapa yang sebagai jerami akan terbakar. Tapi siapa yang terbuat dari emas, sekalipun tekanan datang, api pemurnian datang, emas tetap kinclong. Emas tetap berharga. Dan ini bicara tentang mereka yang melekat dan mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita ingat zaman Nuh, ingat Nuh berjalan dengan Tuhan. Satu hari Tuhan katakan, Nuh buatkan bahtera yang gede, bikinnya di atas gunung. Wah, semua orang mentertawakan, dibilang wah ini orang sudah ada yang korslet. Tapi Nuh mengenal Allahnya dan dia tetap melakukan. Saudara, kita tahu waktu semua masih biasa, matahari bersinar, semuanya masih oke. Yang tinggal di luar bahtera sama tinggal di dalam bahtera itu semua oke-oke saja. Tapi waktu banjir datang, yang di dalam bahtera tetap oke-oke, tapi yang di luar bahtera mati tenggelam. Saudara, di mana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang melekat, yang mengenal Tuhan kita, mengenal nama-namanya. Kita ada di dalam bahtera. Dan kita tetap, apa yang kita terima dalam bahtera? Satu, perlindungan. Dua, provision. Apa yang kita butuhkan, semua Tuhan siapkan. Bahkan binatang-binatang yang sepasang-sepasang dikumpulkan,
Tuhan juga berikan mereka untuk waktu yang panjang selama mereka tidak bisa keluar. Dan saya percaya nggak mungkin kumpulin makanan untuk binatang-binatang untuk masa yang panjang. Di situ sudah Tuhan mengadakan mujizat pelipat gandaan. Dan sama seperti Tuhan Yesus memperagakan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk 15.000 orang. Maka kehidupan kita juga akan mengalami mujizat pelipat gandaan. Karena itu tinggal di dalam bahtera, melekat kepada Tuhan. Dalam Daniel 11 ayat 30b, Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Saudaraku, kita tidak menghadapi COVID saja. Kita tidak hanya menghadapi penyakit, tapi kita juga menghadapi krisis ekonomi. Kita juga menghadapi pedang, bahkan penyakit-penyakit yang akan menyusul. Saya tidak imani seperti itu, tapi hamba-hamba Tuhan nubuatnya kok hampir sama semua. Dikatakan COVID-19 ini sebagai warming up saja. Di sini kita dilatih bagaimana mengatasinya. Waktu Nuh masuk ke dalam perahu, semua binatang masuk. Maka di Kejadian 7 ayat 16 dikatakan, ketika Nuh masuk bahtera, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Berarti Tuhan berjalan senantiasa bersama dengan Nuh. Sekarang kita lihat satu contoh orang yang kurang berbobot. Kalau Nuh jelas berbobot. Ya. Pengenalan akan Allah, buah-buahnya, ketaatannya, semua menandakan Nuh seorang yang berbobot dan dia bersama Tuhan. Tapi ada seorang anak dari Raja Nebukadnezar namanya Belsyazar. Bukan Beltasar ya, itu Daniel. Belsyazar. Kita lihat Daniel 5 ayat 22 sampai 23a. Satu waktu Daniel katakan, Belsyazar, kamu gak seperti bapakmu. Bapakmu merendahkan diri sesudah Tuhan membuat dia makan rumput seperti binatang. Waktu dia meninggikan diri, Tuhan hukum dia untuk waktu tertentu. Tetapi sesudah itu Tuhan kembalikan. Waktu bapakmu bertobat dan menengadah ke atas, dia mengakui Tuhan, dia merendahkan diri, maka hikmatnya kembali. Dan anak buahnya menjemput dia menjadikan raja, dia kembali. Tapi kamu Belsyazar, kamu kurang ajar. Dikatakan satu waktu Daniel 5 ayat 24 sampai 28 dan 30. Waktu itu Belsyazar menekan pesta. Dia pesta pora, dia sudah hidup dalam kedagingan, gundik-gundiknya banyak. Dan saat dia sudah mabuk, minum minuman keras, maka dikatakan dalam kemabukannya, dia suruh lagi seorang, lo ambil tuh perkakas-perkakas kudus yang biasa dipakai untuk menghormati Tuhan. Ambil tuh di bait suci. Ambil, kita mau minum anggur dengan perkakas itu. Padahal perkakas itu hanya untuk melayani Tuhan. Apa yang terjadi saat itu timbullah satu tangan, hanya tangan. Dan tangan itu mulai menulis di tembok. Tuhan menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini.
ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Lalu raja memanggil semua ahli-ahli ramalnya. Disuruh terjemahkan. Tapi tidak seorang pun dapat menerjemahkan. Akhirnya istrinya katakan, tenang, jangan stres. Pak, ada seorang yang penuh dengan roh dewa. Namanya Daniel. Dan waktu Daniel dipanggil, kalau engkau bisa menerjemahkan dengan benar, aku berikan kalung berapa puluh, ya, berapa kilo, saya nggak tahu saudara ya. Itu rantai emas dengan macam-macam perhiasan. Itu dijanjikan. Lalu Daniel katakan, dia doa sebentar, dia katakan, aku berdoa ini tidak terjadi. Tapi beginilah terjemahannya. Tuhan katakan, mene yang pertama berarti masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel berarti Tuanku ditimbang dengan neraca Tuhan dan didapati terlalu ringan. Dalam arti terlalu ringan, tidak berbobot, tidak ada kebaikan dalam kehidupan Belteshazzar. Tuhan menimbangnya seperti itu. Dan yang Peres, arti ketiga, dikatakan kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Saudara, malam itu juga Raja Persia masuk ke istana dan membunuh Belteshazzar dengan pedang. Digenapi satu hal, jangan pernah tidak menghormati Tuhan. Bapaknya sudah dikasih teguran. Kamu meninggikan diri, kamu katakan semua ini karena dirimu. Aku buat engkau seperti binatang, makan rumput, dan langsung terjadi. Tapi waktu dia bertobat, semua dipulihkan kembali. Ini pelajaran cukup keras, saudara, ya. Dan memang banyak orang, saudara, merasa dengan kepintarannya, dengan kekayaannya, sudah bisa mengatasi segala hal. Tapi waktu penyakit datang, banyak juga yang meninggal. Sedangkan banyak orang yang sangat sederhana, tapi beriman. Sekalipun ada juga yang kena penyakit ini, tapi sembuh. Ini, di sini ada perbedaan antara orang yang hidup dalam kebenaran dan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, malah memimpin menjadi sombong di hadapan Tuhan. Satu waktu Israel hidup jahat kembali dan Tuhan memerintahkan malaikatnya. Dalam Yehezkiel 9 ayat 3 sampai 6. Tuhan memerintahkan kepada malaikatnya dan dia katakan ayat 4. Berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ini bukan orang menggerutu, saudara. Ini orang yang meratapi kejahatan-kejahatan yang diperbuat orang Israel. Dan mereka yang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, jangan timpakan murka-Mu ke atas mereka. Nah, Tuhan katakan, semua kasih tanda huruf T. T ini berarti tau. Tau itu berarti perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan. Semua orang yang hidup oleh kasih setia Tuhan, oleh Tuhan Yesus, mereka hidup dalam perjanjian abadi. Tuhan di dalam kita, Roh Kudusnya, dan kita di dalam Dia. Itu yang berarti perjanjian kekal. Dan semua orang yang ada di dalam perjanjian kekal
diberikan tanda T. Ini ada di Yeskiel 9, juga ada di dalam Wahyu 7 ayat 3. Wahyu 7 ayat 3 bicara tentang hukuman. Kata Tuhan, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Memeteraikan di sini juga bicara tentang huruf T. Tahu mereka yang ada perjanjian dengan Tuhan Yesus. Semua boleh dirusak, tapi hamba-hamba Allah yang ada tanda T, jangan kau jamah, kata Tuhan. Kita tahu kisah 10 tentang Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, tapi dia hidup saleh. Dia suka berdoa, suka membantu orang Yahudi. Dan perbuatan baik ini, itu dilihat surga, saudara. Surga itu kalau dikatakan gimana ya, komputer yang paling sempurna juga ada di surga, saudara. Apa yang terjadi di bumi semua disiarkan di sana. Dan surga memperhatikan Cornelius. Satu waktu Cornelius didatangi malaikat. Dan malaikat katakan, Cornelius, doamu, kehidupanmu, dan sedekahmu dicatat surga. Apa yang kau inginkan. Dan Cornelius minta, aku juga ingin menerima Roh Kudus yang ada pada Petrus. Petrus dipanggil, Petrus khotbah tentang keselamatan. Belum lagi saudara sampai kepada pelajaran Roh Kudus. Tuhan udah gak tahan saking dia begitu berkenan kepada Cornelius ini. Dan Roh Kudus sudah memenuhi Cornelius. Bukan cuma Cornelius, seluruh keluarganya sudah dipenuhi Roh Kudus. Belum minta, segitu berkenannya Tuhan kalau kita hidup seperti Cornelius. Saleh, suka berdoa, suka memberikan sedekah. Banyak kebaikan dilakukan. Orang yang melakukan baik itu sudah mencerminkan pribadi Tuhan. Dan Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi orang seperti ini. Huruf T, saya percaya. Itu bukan hanya bicara tentang perjanjian. Tapi apa yang membuat perjanjian itu? Salib Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus melakukan karyanya yang agung. Pertukaran kehidupannya yang sempurna dengan kehidupan kita yang tidak sempurna. Kita bersyukur sebentar pada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan?
siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Yohanes 6 ayat 54 dan 56. Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini bicara tentang perjamuan kudus. Sebab dagingku kita imani, roti yang kita makan adalah daging Tuhan, adalah benar-benar makanan. Dan darahku yang kita imani waktu seminum anggur, benar-benar adalah darah Yesus. Maka di ayat 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ini bicara tentang perjanjian baru. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. You are welcome, Holy Spirit. Saat ini kami merasakan kami benar-benar tinggal di dalam Engkau, Roh Kudus, menyatu, Immanuel. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat di antara umat-Mu, Tuhan, banyak yang sedang lemah, banyak yang sedang tertekan, ada juga yang kekurangan. Tapi dari kesaksian-kesaksian kami mendengar betapa Engkau memelihara kami semua, Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib pertolongan-Mu. Di saat ini Hamba berdoa di saat kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, sembuhkan yang sakit, Tuhan. Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Touch. Touch. Roh-roh sakit penyakit
Aku perintahkan kau dalam nama Yesus. Go! Pergi! Kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus saat ini mengalir. Kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus mengalir. Tuhan, ada beberapa anak-anak-Mu yang diserang COVID-19. Saat ini kami ambil otoritas di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami lumpuhkan Engkau, roh-roh jahat, roh sakit penyakit yang bawa COVID-19 dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak sedikit pun di atas mereka. Karena kami dalam perjanjian dengan Tuhan Yesus. Perjanjian kekal. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari pegang roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Pada malam itu waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, dia mengambil sepotong roti lalu mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian Tuhan pecahkan roti ini sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu. Supaya oleh bilur-bilur Yesus kau disembuhkan. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Mengucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan. Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan cawan ini adalah perjanjian baru. Meterainya adalah darahku sendiri. Setiap kali kamu mengingat ini, ingatlah daku dan tinggal di dalam perjanjian yang kekal. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk jamahan lawatan-Mu. Kami percaya pagi ini kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Bahkan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Berkati hamba-Mu Bapa berlimpah-limpah apa. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman saudara.
Dan biarlah Engkau terus menyertai kami Roh Kudus. Sehingga damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, dan roh kehidupan dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami. Mulai saat ini sampai saatnya Kau datang menjemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.